Selamat datang lagi di kelas Canva gratis oleh Mas Solotip di channel Mas Solotip. Dan di video kali ini Mas Solotip akan membagikan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin di video sebelumnya, di video yang papan tulis gitu ya. Mas Solotip belum terlalu memahaminya, tapi itu sudah Mas Solotip paparkan bagaimana cara pemanfaatan secara umumnya. Teman-teman bisa lebih explore lagi ya di dalamnya. Nah, untuk di video kali ini Mas Solotip akan membagikan sesuatu yang lebih penting lagi daripada itu, yaitu cara membuat presentasi di Canva yang cepat ya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai videonya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi sehingga kalau misalnya ada video-video baru teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Langsung saja kita mulai ke videonya. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen yang namanya membuat presentasi atau membuat PPT, kita bisa melakukannya di Canva. Seperti yang sudah Mas Solotip singgung-singgung di video sebelumnya gitu ya. Dan pembuatan PPT di Canva itu termasuk yang cepat menurut saya. Walaupun memang banyak sih alat-alat atau misalnya aplikasi-aplikasi atau website-website yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan pendesainan presentasi gitu ya, atau PowerPoint gitu ya. Tapi itu memang agak sedikit ribet karena teman-teman tuh biasanya mengunduh template-nya kemudian mendesainnya di PowerPoint. Ada beberapa juga website yang mirip-mirip seperti Canva, tapi saya lebih prefer ke Canva karena menyediakan begitu banyak template yang teman-teman bisa ulik-ulik lagi, mungkin bisa memperbaharuinya lebih cantik lagi gitu ya dengan Canva seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara membuatnya? Seperti ini ya, teman-teman langsung buat saja, buat desain, kemudian presentasi 16:9. Atau teman-teman misalnya pengen lihat langsung di sini juga bisa presentasi 16:9. Atau ada beberapa bentuk presentasi yang Canva sediakan sebenarnya teman-teman. Bentuk putihnya gini ya. Nah, ini ada 16:9, kemudian ada ini 16:9 juga, cuma presentasi berbicara. Presentasi berbicara itu presentasi yang bentuknya video jatuhnya. Kalau misalnya teman-teman mau convert menjadi MP4, itu bisa jadi video gitu ya. Dia bentuknya presentasi yang pakai GIF lah istilahnya. Bergerak-bergerak gitu orang-orangnya. Kemudian presentasi untuk seluler bisa, namanya kita, walaupun hari ini mungkin kita belum begitu mengenal ya presentasi menggunakan seluler, tapi sudah ada, mungkin masa depan kita bisa aja presentasi itu menggunakan HP gitu. Jadi bentuknya itu tidak 16:9 tapi vertikal gitu ya. Horizontal ya, vertikal. Nah, lurus gitu ya. Tegak berdiri lah. Kemudian ada presentasi 4:3. 4:3 tuh presentasi PowerPoint zaman dulu ya. PowerPoint yang 2003 gitu-gitu ya. Itu biasanya 4:3, belum mengenal 16:9 kalau zaman dulu. HD ya. Kemudian ada presentasi tukar pikiran, presentasi permainan juga ada. Gitu ya. Yang umum deh kita bikin yang presentasi 16:9, saya contohin ya. Nah, seperti yang sudah teman-teman saksikan di video-video sebelumnya, ada begitu banyak gitu template yang kita bisa pilih di Canva. Salah satu juga adalah template yang ada di PowerPoint-nya. Jadi teman-teman misalnya pilih nih, tadi kan sudah 16:9. Kemudian teman-teman langsung bisa pilih template yang pengen teman-teman gunakan ya. Kalau misalnya khusus gitu ya, bisa teman-teman misalnya pilih nih pendidikan kah. Nah, pendidikan juga bisa teman-teman pilih nih universitas kah, mau ceruknya lebih ceruk gitu ya. Perguruan tinggi gitu bisa ya, bisa pilih. Misalnya ini pakai buat sidang tesis, misalnya pilih. Nah, di Canva itu juga tidak hanya menyediakan template, tapi juga per slide-nya. Jadi misalnya gini nih. Lagi-lagi, Mas Solotip ingatkan kalau bisa jangan pilih yang ada logo mahkota ya. Sudah diingatkan karena kalau misalnya teman-teman pilih gini, udah capek-capek desain, misalnya slide-nya 20 halaman, teman-teman tidak perlu lagi mendesain gitu ya, tidak perlu lagi memilih yang pro karena nanti teman-teman bisa saja tidak bisa diunduh ya. Langsung aja pilih yang kayak gini nih. Pilih misalnya template gini. Nah, di dalam template itu ada berbagai macam slide yang teman-teman bisa pilih ya. Kayak gini ada 24 slide yang bisa teman-teman terapkan. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya pilih nih, misalnya mau pilih yang sidang tesis ya. Nah, ini kan Universitas Cakra. Teman-teman bisa nih ubah, sesuaikan universitasnya. Kemudian sidang tesisnya teman-teman bisa tulis judul skripsinya apa, misalnya itu diajukan oleh siapa, kemudian jurusannya apa, teman-teman bisa pilih. Kemudian misalnya tambahkan, kayak ini ya, ditambahkan dulu baru tambahkan, misalnya gitu. Kemudian teman-teman bisa tambahkan terus, misalnya ini ya.
Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan, guru, mahasiswa bisa manfaatkan ini jadi lebih cepat gitu ya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngedesain presentasi, itu lamanya tuh bukan di desainnya. Karena desainnya tuh kita bisa tinggal cari di Canva, kita tinggal cari. Yang paling lama itu adalah menyusun poin per poinnya. Jadi misalnya slide 1 mau isinya apa judul, slide 2 isinya apa misalnya ikhtisar, slide 2 isinya apa pendahuluan. Di pendahuluan ini tulisannya apa aja misalnya sedikit. Kemudian kita akan berbicara kalau presentasi itu banyaknya. Nah, itu yang biasanya bikin lama. Kalau desain tuh Mas Solutif kadang-kadang kalau misalnya ada satu sudah materinya udah ada nih, poin-poinnya udah ketemu. Kalau desainnya kadang-kadang cuma sejam udah selesai, kadang-kadang cuma 30 menit udah selesai. Karena kita udah nggak perlu mikir lagi gitu, yang cantik itu gimana, karena di Canva kita udah dibantu untuk penyusunan desainnya ya, kayak gitu. Kemudian gini, ini kalau misalnya teman-teman mau nerpa ya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa langsung bagikan ya. Ini bagaimana caranya untuk bisa mengunduh dia bentuknya PowerPoint. Seperti yang Mas Lutfi pernah bagikan di video sebelumnya ya. Kalau misalnya pengen ditampilkan di PPT di Canva langsung bisa, tapi kalau pengen diunduh jadi PowerPoint juga bisa. Misalnya langsung dibagikan, kemudian teman-teman bisa klik lainnya, kemudian teman-teman bisa klik Microsoft PowerPoint. Kemudian semua halaman kalau mau diunduh bisa langsung unduh aja. Nah, nanti setelah kita unduh, sudah selesai ya. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Yang penting internetnya lancar, insya Allah cepat ya. Kalau udah selesai terunduh, langsung bisa kita buka. Dan kita coba deh, kita buka dulu ya. Bentar. Mana nih, kok lama? Bentar ya. Mana, download. Nih. Kita buka aja. Nah, biasanya itu bentuk Canva, bentuk PPT yang di-download di Canva itu akan jadi seperti ini. Nah, enable editing dulu untuk di PowerPoint. Biasanya ada yang ditanya gini, ada yang enggak ya. Langsung enable editing. Nah, kemudian kita lihat nih, kalau misalnya aman nih kan tulisan aman ya semua. Kadang-kadang tuh ada tulisannya yang pengen yang di Canva ada, di laptop kita nggak ada gitu ya. Kayak gini. Kita tinggal nambah-nambahin. Kalau pengen nambahin transisi, tinggal nambahin transisi gitu ya. Misalnya slide 1 tambahin transisi gini, slide 2 tambah transisi gini gitu ya. Slide 3 tambah morph misalnya gitu. Nah, gitu. Ini ya, gitu. Jadi tinggal nambah-nambah transisi di PowerPoint, yang penting udah ngeliatin lagi. Tapi saya saranin sebelum presentasi, setelah diunduh ke PowerPoint, cek lagi. Karena biasanya tuh tulis-tulisannya kadang-kadang hamburan. Jadi kita tinggal memperbaiki di PowerPoint sedikit, dipercantik dengan transisi ataupun animasi kalau pengen nambah animasi, kemudian baru di save lagi. Kemudian siap presentasi. Gitu kira-kira teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat terutama untuk yang mahasiswa nih. Jangan lagi bilang presentasi lama bikinnya gitu. Itu lama kalau teman-teman gak ngerti caranya gitu ya. Sekarang kan udah ada cara yang lebih gampang, pakai cara gampang biar presentasi mudah. Jadi kita fokus cuma di membuat materinya, presentasi tinggal di copy paste, tapi copy paste yang cantik gitu ya. Yang poin-poin jangan sampai bikin PowerPoint tuh yang kayak koran ya teman-teman, saya saranin. Nanti deh kapan-kapan Mas Lutfi juga pengen ngasih kelas gratis presentasi. Bagaimana cara presentasi yang baik Mas Lutfi akan bagikan. Kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya dibagikan ke teman-temannya supaya nggak ada lagi tuh tugas capek-capek bikin ya. Yaudah gitu aja video kali ini. Dadah.